Welcome to the Baseface Network. Welcome to Sahara, bitch. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di keterampilan menyimak. Kali ini saya akan membahas materi dengan topik yang berbeda, yaitu menyimak terapeutik. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian menyimak terapeutik. Yang kedua, manfaat menyimak terapeutik. Dan yang ketiga, keterampilan yang terlibat dalam menyimak terapeutik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, perkenalkan, saya Tri Agus Karliendeli dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan menyimak terapeutik? Nah, jadi menyimak terapeutik itu adalah menyimak yang menyediakan kesempatan untuk berbicara melalui sebuah permasalahan. Menyimak terapeutik juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyimak yang ditujukan dalam rangka pengobatan. Nah, pengobatan yang dimaksud itu adalah masalah-masalah pribadi atau problem mental pasien. Contohnya, ketika banyak yang datang berkonsultasi tentang masalah belajarnya, keluarganya, ataupun masalah komunikasi yang dialaminya, guru diharapkan dapat membantu siswanya yang mengalami masalah pribadi pada umumnya dan masalah pembelajaran khususnya. Terus, manfaat menyimak terapeutik itu apa sih? Nah, jadi manfaatnya itu adalah sebagai salah satu sarana untuk menempatkan guru sebagai media problem solving bagi anak didiknya. Selain untuk menciptakan suasana yang mendukung berlangsungnya pengembangan diri siswa, guru wajib mendemonstrasikan kemampuan komunikasi secara empatis dalam rangka menyimak terapeutik untuk siswa, seperti memperlihatkan rasa hormat, menghargai, terbuka, serta jujur. Kemampuan seperti inilah yang sangat penting bagi seorang guru dalam berkomunikasi dengan anak didiknya. Ada 5 keterampilan yang terlibat di dalam menyimak terapeutik. Yang pertama, memusatkan perhatian. Seorang penyimak yang baik dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada pengirim pesan atau secara sadar untuk membebaskan diri dari masalah-masalah pribadi atau gangguan-gangguan internal dengan cara mengarahkan energi dan perhatian kepada seluruh yang dibicarakan oleh pengirim pesan. Atau seorang penyimak terapeutik selalu berusaha menciptakan lingkungan yang tenang dan menjaga harga diri pembicara, misalnya dengan menyekat ruangan agar terhindar dari sumber kegaduhan. Yang kedua, memperlihatkan sikap memperhatikan. Sikap perhatian ini dapat ditunjukkan oleh penyimak melalui mimik, memperhatikan gerak tubuh dan respon bagian tubuh lainnya. Misalnya, jika ia kurang mengerti tentang hal-hal yang dibicarakan penutur, maka ia akan mengurutkan dahinya. Nah, jika penutur menyiratkan kebahagiaan, maka penyimak tersenyum dan sebagainya. Jadi, perilaku memperhatikan juga akan ditentukan oleh penempatan posisi tubuh. Jadi, posisi tubuh yang menunjukkan sikap positif dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya orientasi tubuh secara langsung atau berhadap-hadapan. Kedua, mengarahkan badan ke pembicara. Ketiga, menempatkan badan pada jarak yang interaksional yang dekat atau berdekatan dengan pembicara. Perilaku lain yang dapat menunjukkan
sikap perhatian dapat berupa gerakan nonverbal, misalnya menganggukkan kepala dan menggelengkan kepala. Jadi ungkapan-ungkapan responsif yang dapat dilakukan penyimak secara verbal, misalnya ya atau oh. Penyimak dengan memperlihatkan kenyamanan bagi pembicara juga merupakan cara lain untuk menunjukkan sikap pendengar yang memperhatikan pembicara, misalnya dengan menyediakan kursi, air, atau tisu. Perilaku memperhatikan lainnya ialah dengan menunjukkan sikap diam. Sikap diam dapat menunjukkan kesan tersendiri yang jauh lebih berharga dari kata-kata. Karena banyak pembicara yang tidak ingin disela pada saat sedang berbicara dan pembicaraannya terpenggal atau terganggu oleh kata-kata. Ia menginginkan kata-kata yang diujarkan terlebih dahulu sampai pada si penerima pesan atau penyimak sebelum diberikan respon oleh penyimak. Seorang penyimak terapeutik yang baik mampu menunjukkan iklim komunikasi yang mendukung sehingga si penutur dapat merasa bebas, aman, serta nyaman dalam mengungkapkan pesan-pesannya. Terciptanya iklim yang kondusif, baik pendengar maupun pembicara akan mendapatkan keuntungan positif. Apabila ada yang tidak diterima dari pesan-pesan pembicara, si penyimak hendaknya menunjukkan respon tidak menerima dengan baik. Jadi, jenis-jenis respon tersebut ialah yang pertama, menyuruh dan mendengarkan. Contohnya, Anda harus membaca buku ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memberikan peringatan dan menyangkal. Contohnya, semestinya Anda memberikan kalimat yang rancu. Yang ketiga, menyarankan atau memberikan usulan dan saran. Contohnya, yang harus Anda lakukan adalah mengakui dan meminta maaf atas kesalahan Anda. Ada beberapa karakter iklim komunikasi yang sehat yang dapat dikondisikan oleh penyimak, yaitu 1. Deskriptif, artinya penyimak dapat menyampaikan persepsi terhadap pembicaraan tanpa ada unsur-unsur menilai. Yang kedua, berorientasi masalah, artinya penyimak tidak memberikan respon seolah-olah dia sedang mendiktekan pemecahan masalah. Yang ketiga, spontan, artinya penyimak bersikap jujur dan terbuka. 4. Empatis, artinya penyimak tidak memperlakukan pembicara dengan acuh tak acuh. Yang kelima, kebersamaan, artinya penyimak memperlakukan pembicara secara demokratis dengan mempersilahkan atau memberi kesempatan kepada pembicara untuk berbicara. Dan yang keenam, profesionalis, artinya hendaklah penyimak bersedia meninjau kembali gagasan atau pikirannya. Apa itu mendengar disertai empati? Jadi, empati itu merupakan curahan perasaan dan pemikiran terhadap orang lain. Agar dapat peduli terhadap orang lain, seorang penyimak dapat menumbuhkan kembali dunia orang lain dengan cara yang pertama, melakukan pengamatan inderawi terhadap dunia orang lain, seolah-olah peristiwa yang terjadi dialami oleh pembicara terjadi pada dirinya. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan pemikiran dan perasaan pembicara dengan cara memasuki kerangka pikiran atau kerangka acuan orang lain. Yang ketiga, menyusun kembali perasaan dan pemikiran penyimak dengan dalam menjadi cerminan bagi emosi dan dasar pemikiran orang lain. Adapun permasalahan utama yang sering dijumpai dalam penumbuhan simpati adalah pertama, adanya perbedaan pribadi yang sangat majemuk di antara pihak pembicara dan penyimak. Kedua, ditemukan adanya resiko pribadi yang terlibat dalam memasuki dunia orang lain dan mengindera bagaimana kehidupan orang lain berdasarkan
pijakan kerangka acuannya dengan cara mengidentifikasikan dengan mengadakan pemahaman terhadap orang lain. Resiko pribadi itu akan hilang apabila digantikan dengan pemahaman yang baru. Ketiga, beberapa faktor pribadi dapat mempengaruhi kemampuan menyimak informasi yang mungkin bersifat menyerang penyimak. Pembahasan yang terakhir adalah memberikan respon dengan benar. Maksud dari memberikan respon dengan benar itu adalah suatu kemampuan yang dapat dipelajari oleh penyimak dengan cara memahami jenis respon yang bersifat kondusif dan tidak kondusif bagi eksplorasi diri yang dilakukan pembicara. Salah satu jenis respon adalah interupsi atau tindakan menyela pembicaraan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penyimak melakukan interupsi terhadap pembicaraan, yaitu telah memikirkan sesuatu yang ingin disampaikan kepada si pengirim pesan atas komentar yang diberikannya, atau terlalu cepat mengambil keputusan. Kedua, ingin dianggap sejajar dengan pembicara dengan cara ikut aktif memberikan informasi atau mengoreksi pembicara. Jadi, kegiatan menyimak terapeutik yang efektif dapat dicapai apabila penyimak memiliki minat yang cukup untuk mendengar, memiliki kapasitas untuk peduli, dan berharap banyak untuk dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang kurang pas di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dadah.